Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan-kawan bersama channel kami Aron Misteri. Kali ini kami akan membahas misteri Menara Saidah di Jakarta. Sebelum lanjut, kawan-kawan klik tombol subscribe, komen, like, dan share jika video kami menarik bagi kalian. Inilah deretan fakta seputar Menara Saidah di Jakarta. Bagi dedikers yang tinggal di daerah Jakarta dan sering berkunjung ke Jakarta, pasti mengetahui cerita soal Menara Saidah. Ya, gedung kosong yang terletak di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan ini disebut-sebut mengalami kemiringan dan memiliki sejumlah cerita horor. Bagaimana tidak, gedung ini dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Kesannya horor semakin terasa karena Menara Saidah mengusur arsitektur Romawi. Lalu di dalam gedung-gedung masih banyak ornamen patung Romawi yang ditinggalkan begitu saja. Bagaimana kabarnya patung tersebut diimpor langsung dari Italia, padahal Menara Saidah memiliki akses strategis sebagai gedung perkantoran di Jakarta. Terletak di Jalan MT Haryono, memudahkan orang-orang berpergian ke Menara Saidah menggunakan mobil ataupun motor. Bagi yang ingin menggunakan transportasi umum, yang digunakan KRL komuter lain karena dekat dengan stasiun Cawang. Lantas, fakta menarik apa saja yang ada di Menara Saidah? Lalu, kenapa Menara Saidah ditinggalkan pemiliknya bertahun-tahun dan dibiarkan begitu saja? Simak penjelasan dari kami tentang gedung Menara Saidah. Sebelum kita membeberkan fakta-fakta seputar gedung Menara Saidah, mari kita cari tahu sejarah tentang gedung Menara Saidah, mulai dari pemilik, struktur tinggi bangunan, hingga dibangun oleh siapa. Simak penjelasan dari kami. Berapa tinggi Menara Saidah? Sayang, tidak diketahui secara pasti berapa tinggi Menara Saidah. Dilansir dari CNBC Indonesia, Menara Saidah saat ini diketahui memiliki 28 lantai. Dan siapa pemilik menara gedung Saidah? Menara Saidah dibangun oleh kontraktor PT Utama Karya selama 3 tahun, yaitu dari tahun 1995 sampai 1998. Menariknya, salah satu gedung tersebut bernama Grasindo dan dimiliki oleh PT Mustika Ratu atas nama Mariotti Sudityo. Baru dibangun tahun 1995, Menara Saidah dilelang dan dimenangkan oleh keluarga Saidah untuk diserahkan kepada anak kelima Nyonya Saidah, Fajri Setiawan. Nah, usai dilelang, Menara Saidah dilakukan renovasi besar-besaran. Jumlah lantai yang awalnya 18 kini telah berubah menjadi 28 lantai sampai sekarang. Asal-usul dinamakan Menara Saidah karena diambil dari nama pemiliknya, yaitu Saidah Abu Bakar Ibrahim, yang merupakan ayah dari suami artis Inneke Koesherawati, yaitu Fahmi Darmansyah. Menara Saidah kantor untuk apa? Meski kini Menara Saidah kosong tak berpenghuni, bukan berarti gedung tersebut tidak digunakan sama sekali. Ketika gedung masih dimiliki oleh PT Mustika Ratu, beberapa tenan sudah mengisi gedung ini saat mulai beroperasional. Salah satunya adalah Kementerian Pembangunan Wilayah Timur Indonesia, atau yang sekarang menjadi Kementerian Pembangunan Daerah Terpencil, PDT. Kenapa Menara Saidah miring? Banyak isu yang tersebar di masyarakat kalau konstruksi Menara Saidah mengalami kemiringan beberapa derajat. Kabar simpang siur tersebut sempat membuat khawatir masyarakat yang tinggal di dekat Menara Saidah, karena bisa saja gedung suatu saat akan roboh. Pada tahun 2013 silam, pemerintah daerah Pemda DKI Jakarta
membantah soal anggapan gedung Menara Syeda miring. Kala itu, Pemda memastikan tak ada masalah konstruksi pada bangunan Menara Syeda. Kepala Dinas Penertiban dan Pengawasan Bangunan P2B DKI Jakarta saat itu, Putu Murah Indiana, mengatakan tidak ada laporan catatan konstruksi untuk gedung berlantai 28 tersebut, sebab suku dinas Jakarta Selatan sempat melakukan kajian terhadap Menara Syeda dan tidak ada menemukan kegagalan dalam konstruksi. Beberapa tahun yang lalu, Putu juga telah mengirim surat resmi kepada pihak gedung untuk melakukan audit konstruksi. Sayangnya, belum ada jawaban dari pihak gedung kala itu. Senada dengan Putu, Sekretaris Perusahaan PT Utama Karya saat itu, Ari Widiantoro, menyebut kalau Menara Syeda miring itu hal yang tidak benar. Ari menjelaskan, secara teknik, jika sebuah gedung yang berawal tegak menjadi miring, bakal menimbulkan sesuatu tekanan yang besar pada dinding bangunan. Nah, kalau Menara Syeda miring, seharusnya kaca-kaca jendela akan pecah dan berhamburan. Selain itu, Ari mengatakan pada masa pembangunan tahun 1995 sampai 1998, proses konstruksi Menara Syeda tidak mengalami kendala teknik. Bahkan hingga saat ini, Menara Syeda diserah terimakan kepada perusahaan Mustika Ratu selaku pemilik awal gedung tersebut. Secara teknik dan struktur bangunan Menara Syeda telah dibuat sesuai dengan kelayakannya. Fakta-fakta sekitar Menara Syeda. Meski gedung Menara Syeda sudah tidak dihuni sampai belasan tahun, namun sampai sekarang masih menyimpan fakta-fakta yang menarik untuk dibahas. Biaya pembangunan mencapai 50 miliar. Nilai proyek untuk membangun Menara Syeda diperkirakan mencapai 50 miliar pada waktu itu, angka yang cukup besar. Sekretaris Perusahaan PT Utama Karya kala itu, Ari Widiantoro, mengatakan tak tahu persis nominal yang pasti untuk nilai gedung bergaya Romawi itu. Ari beralasan Menara Syeda telah dibangun belasan tahun yang lalu. Kemudian Ari memprediksi untuk membangun Menara Syeda mencapai 50 miliar dan bahkan bisa lebih. Kalau nggak salah, itu 50 miliar. Saya nggak jelas detail karena itu sekitar 15 tahun yang lalu, kata Ari kepada media tahun 2013. Dalam pengerjaan PT Utama Karya yang disingkat HK, menggandeng mitra perusahaan konstruksi swasta yaitu Aji Satria untuk menyelesaikan pembangunan Menara Syeda. Perseroan mengaku bahwa proyek Menara Syeda merupakan pembangunan gedung pencakar langit pertama yang digarap oleh HK. Manajemen Menara Syeda dinilai buruk. Sempat beredar isu di masyarakat kalau tenant yang menempati Menara Syeda memilih keluar karena gedung mulai miring. Padahal mereka memutuskan keluar karena manajemen gedung yang buruk. Saat itu, Menara Syeda dikelola oleh beberapa perusahaan berbeda, namun masih di dalam satu bisnis, Merial Group. Nah, kalau banyak pihak yang ikut mengelola Menara Syeda, alhasil harga sewa gedung juga ikut melambung tinggi. Akhirnya, tahun 2009, banyak tenant yang mulai meninggalkan Menara Syeda karena manajemen yang buruk. Disebut bahwa tenant terakhir yang tercatat meninggalkan gedung adalah PT Bank Negara Indonesia yang disebut BNI. Letak Bank BNI berada di bagian bawah atau berdekatan dengan lobi Menara Syeda. Sempat ditawar murah,
Menara Saidah. Saat awal-awal Menara Saidah kosong, gedung ini seringkali didatangi oleh calon pembeli. Biasanya, para calon pembeli datang untuk bertanya-tanya tentang harga gedung, kondisi, dan siapa pemiliknya. Dengan heran kalau Menara Saidah mampu menarik para calon pembeli, sebab letak gedung ini sangat strategis dan dilalui banyak transportasi umum. Sayang, pemilik Menara Saidah enggan dijual gedung bergaya Romawi tersebut. Disebut bahwa Menara Saidah sempat ditawar dengan bandrol 16 miliar oleh calon investor yang berminat. Namun, lagi-lagi sang pemilik tidak mau menjual gedung tersebut. Adapun cerita mistis lainnya di Menara Saidah yang terbengkalai dan kosong bertahun-tahun. Menara Saidah memiliki kisah mistis yang paling terkenal di Jakarta. Gedung angker di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, atau berseberangan dengan Stasiun Tawang ini memang salah satu tempat paling horor di ibu kota. Pasalnya, bangunan Menara Saidah Jakarta ini sudah lama tidak ditempati dan dibiarkan kosong sejak tahun 2007. Alhasil, cerita-cerita serem di bangunan bergaya Romawi ini sudah menjadi urban legend yang terkenal. Bahkan sempat diangkat menjadi film horor pada tahun 2015. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita yang beredar, berikut 7 kisah mistis yang terkenal di Menara Saidah Jakarta. Namun, lampu menyala sendiri. Kisah mistis yang terkenal di Menara Saidah Jakarta pada urutan pertama, yaitu lampu bisa nyala sendiri. Seperti kita tahu, bangunan ini memang sudah lama kosong. Namun, beberapa orang mengaku sempat melihat bahwa lampu Menara Saidah Jakarta kerap menyala sendiri di beberapa lantai pada malam hari. Padahal petugas keamanan menyatakan bahwa tidak ada lampu yang menyala. Penampakan perempuan berbaju merah. Penampakan perempuan berbaju merah juga salah satu kisah mistis paling terkenal di Menara Saidah Jakarta. Beberapa orang mengaku adanya melihat penampakan perempuan berbaju merah di salah satu lantai gedung. Ada pula cerita mengenai satpam yang bertemu dengan perempuan berbaju merah. Perempuan itu meminta satpam mengantarkan ke lantai 14. Namun tiba-tiba perempuan misterius itu menghilang begitu saja. Tangisan di lantai basement. Kisah mistik yang paling terkenal di Menara Saidah Jakarta lainnya yaitu suara-suara misterius di lantai basement gedung. Salah satunya cerita tentang orang-orang yang mendengar suara tangisan di lantai dasar gedung. Sosok penunggu lift. Sebelum kosong dan ditinggalkan penyewa, diketahui gedung ini mempunyai lift yang bergerak sangat lambat. Oleh karena itu, lift gedung ini diyakini ditunggu oleh sosok makhluk halus. Satu cerita mengenai lift ini, di mana dulunya ada karyawan yang ingin mengambil barangnya yang tertinggal di lantai tepatnya bekerja. Dia memutuskan untuk naik lift, namun lift enggan menutup dan lampu berkedip-kedip. Dia lalu memutuskan berjalan lewat tangga, tetapi dia justru selalu menemukan lift yang kosong dan terbuka di setiap lantai yang dia lewati. Orderan misterius yang menimpa ojol. Para pengemudi ojek online menyimpan kisah seram tersendiri tentang gedung ini. Beberapa dari mereka mengaku kerap mendapatkan orderan misterius dari lobi Menara Saidah di Jakarta. Pada malam hari, mereka menerima orderan mengirim paket dari gedung ini, padahal gedung ini sudah kosong sejak lama. Keranda mayat misterius. Kisah mistis paling terkenal di Menara Saidah Jakarta berikut yakin adanya keranda mayat misterius. Beberapa orang mengaku menemukan sebuah keranda mayat di salah satu lantai gedung ini pada malam hari. Namun tiba-tiba keranda mayat tersebut menghilang. Dibangun di atas kuburan. Adanya kisah-kisah mistis paling terkenal di Menara Saidah Jakarta tersebut diyakini karena gedung ini dibangun di atas kuburan.
Bagi mereka yang sudah lama tinggal di sekitaran gedung, mereka tahu bahwa sebelum adanya gedung ini, lahan merupakan lahan kosong dan kuburan. Nah, itu dia deretan fakta seputar Menara Saidah yang terletak di Jakarta. Saat ini Menara Saidah telah ditutup oleh dan tidak diizinkan didatangi oleh masyarakat.